Oke, lanjut lagi obrolan kita bareng Bea Cukai Tegal. Dan tadi udah banyak disampaikan sama Pak Muhammad sama Mas Anggi ya, mengenai seperti apa sih bahayanya rokok ilegal, terus apa saja upaya dari Bea Cukai Tegal untuk meminimalis hal tersebut ya. Dan untuk sekarang ini jadi penasaran, kalau marak nih rokok ilegal beredar di wilayah kita, itu kerugian bagi negara seperti apa? Terus himbauannya untuk masyarakat seperti apa? Silakan Pak Mu. Baik, mungkin di sini bisa saya sampaikan juga ya, peran serta penerimaan cukai bagi APBN itu seperti tahun kemarin itu kita menyumbang sebanyak 226 triliun dari APBN pendapatan dari pajak tahun 2022. Dan itu tentunya jumlah yang tidak sedikit ya. Dari cukai itu sendiri nanti tentunya manfaatnya akan kembali ke kita lagi. Jadi apabila kita menggunakan atau memakai rokok ilegal, mengkonsumsi rokok ilegal, tentunya itu akan mengurangi porsi penerimaan negara juga, yang nanti tentunya kita tidak dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh dana cukai tadi, Pak. Saya kira demikian ya. Oke, himbauannya seperti untuk apa? himbauannya ya tentu saja kita menghimbau kepada masyarakat itu untuk tidak mengkonsumsi, menjual dan mengedarkan rokok ilegal. Karena tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Anggit, itu pidananya itu tidak main-main ya. Mulai dari 1 tahun pidana sampai dengan 8 tahun pidana. Dan nanti saya nambah dikit aja. Selain itu juga nanti apabila teman-teman atau masyarakat menemukan adanya rokok ilegal, nanti dapat menginformasikan ke Bea Cukai Tegal atau Bea Cukai Republik Indonesia. Itu semua saya kira udah ada kontaknya masing-masing ya. Kayak kalau di kita di Bea Cukai itu dapat dihubungi melalui nomor WhatsApp di 0811 2888 521. Saya kira itu dari saya. Mungkin Mas Anggit ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Untuk terkait rokok ilegal tadi mungkin sedikit menambahkan, kenapa kita harus menghindari rokok ilegal. Tadi sudah disebutkan satu aspek terkait penerimaan negara. Betul bahwasanya cukai itu ketika rokok ilegal naik, maka penerimaan cukai akan turun, yang mengakibatkan nanti dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT itu juga akan turun, yang mana DBHCHT ini digunakan dari Pemkab atau Pemkot untuk yang pertama itu kesejahteraan masyarakat, yang porsinya di situ sampai 40%. Lalu ada juga untuk kesehatan masyarakat itu bisa sampai 50%, dan hanya 10% untuk penindakan, yang salah satunya adalah kegiatan yang kita jalani sekarang gitu. Jadi kembali lagi ke masyarakat. Lalu aspek yang kedua setelah penerimaan negara itu juga ada persaingan bisnis, yang mana ketika ada rokok ilegal atau pabrik yang memproduksi rokok ilegal, para UKM atau UMKM yang dia sudah mau resmi itu pasti akan gulung tikar. Karena apa? Karena mereka akan kalah bersaing secara harga. Setelah itu yang nomor 3 itu terkait kesehatan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tekankan. Mungkin kalau para penikmat rokok ilegal itu sekarang bisa mengatakan saya tidak ada urusannya dengan negara atau penerimaan negara, tapi saya sampaikan bahwasanya rokok ilegal ini tidak uji lab, tidak ada uji lab. Sedangkan kalau kita lihat rokok yang legal saja itu tulisannya kan rokok dapat menyebabkan A, B, C, D, E. Itu yang legal. Sedangkan legal itu satu, dia sudah melalui uji lab. Takaran nikotinnya, tarnya, kimianya, semua sudah terukur, yang mana tubuh kita bisa beradaptasi. Tapi memang untuk jangka waktu yang panjang, sama halnya dengan yang lain, pasti akan menimbulkan efek yang
negatif. Tidak hanya rokok, kalaupun kita kebanyakan mengkonsumsi gula juga lama-lama sakit gula, ataupun minyak pun seperti itu. Nah, sedangkan untuk rokok ilegal ini sama sekali dia tidak melalui uji lab, maka kandungannya, kimianya kita tidak tahu. Bahkan pernah ditemukan ketika kita lakukan uji lab, rokok ilegal ini mengandung daun ganja. Daun ganja yang mana untuk zat adiktif mereka. Jadi kami sarankan untuk para pengkonsumsi ataupun penjual itu jangan sampai kita melestarikan rokok ilegal. Silahkan merokok, tapi rokoklah yang legal saja. Oke, intinya selain merugikan bagi secara pribadi ya, Betul. Penggunanya, apalagi kalau tadi udah disampaikan Mas Anggit bahwa kandungan nikotin intinya tidak sesuai ya untuk kesehatan. Ini menjadi tolak ukur kita nih sebagai konsumen yang bijak. Lebih baik kita pilih produk-produk, misalkan merokok ya produknya yang legal ya, jangan yang ilegal. Intinya hindari rokok polos karena kita nggak tahu kandungannya seperti apa. Seperti itu. Dan kalau untuk alamat kantor Bea Cukai Tegal ini gimana? Untuk alamat kantor Bea Cukai Tegal itu di Jalan Sumbawa nomor 2 Mintaragen, Tegal Timur. Jadi kalau sangat gampang sebenarnya kalau dari Pantura, kalau kita dari arah sini ya, dari arah Pekalongan, di Pantura nanti ada lampu merah, itu tinggal belok kanan saja, dekat dengan Polres dan juga pelabuhan Lapas juga. Jadi Polres dan Lapas. Jadi di situ kita kalau koordinasi dengan APH lain juga gampang. Jadi sangat gampang sekali untuk menemukan kantor Bea Cukai Tegal. Jadi buat sobat Seneta yang mungkin mampir ke Pantai Alam Indah, itu dekat ya? Betul, dekat sekali. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya untuk hari ini. Teman-teman Bea Cukai sudah hadir di Kabupaten Pekalongan untuk memberikan informasi seperti apa sih tugas dan fungsi Bea Cukai, terus juga kegiatan dan capaian kinerja selama dari awal tahun sampai bulan Juni ya. Juga udah dilakukan pemusnahan barang bukti ini ya, penindakan kemarin. Yaudah, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kurang yang mungkin kita nanti bisa bahas lagi lebih banyak ya di lain waktu. Makasih Pak Muhammad, Mas Anggit, dan Sobat Seneta. Akhirnya bincang-bincang kita bareng Bea Cukai harus kita tuntaskan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.